Anda kembali bersama kami di News Pagi. Pemirsa, seorang warga negara Ukraina diduga diculik dan diperas oleh geng warga negara Rusia di Badung, Bali. Namun terduga pelaku belakangan dibebaskan polisi karena berhasil membuktikan dirinya tidak sedang berada di Bali saat kejadian. Inilah momen menegangkan yang terekam kamera saat mobil yang ditumpangi seorang warga negara Ukraina, IL, melintasi Jalan Tudun Penyu, Badung, Bali. Tiba-tiba 9 orang bersenjata, bertopeng dan memakai baju bertuliskan polisi mengepung kendaraan IL. Para pelaku kemudian menculik dan membawa IL serta sopirnya ke sebuah villa di Jimbaran. Tiba di villa, IL mengaku dianiaya dan diperas hingga menyerahkan kripto senilai 3,5 miliar rupiah. Terduga pelaku, KA, warga negara Rusia ini pun belakangan dibebaskan polisi usai sempat ditahan. Ia sebelumnya dilaporkan IL karena diduga anggota geng yang menculik dan memerasnya. Di hadapan penyidik di Treskrimum Polda Bali, KA mengaku pada saat kejadian 15 Desember 2024, ia tidak sedang berada di Bali. Pelapor IL pun enggan bertemu saat akan dikonfrontasi dengan KA oleh penyidik, sehingga tim kuasa hukum KA merasa janggal. Ternyata pada saat tanggal tersebut klien kami berada di Dubai dan bisa dibuktikan dan ada bukti-buktinya bahwa bersama teman-temannya, bersama istrinya tidak berada di Bali dan dalam cap paspor, perlintasan paspor visa imigrasi klien kami memang berada di Dubai, tidak berada di Indonesia. Sebelumnya, KA sempat dicegah meninggalkan Indonesia menuju Dubai pada 30 Januari 2025 oleh petugas imigrasi dan Polda Bali. Ia diperiksa bersama 8 terlapor lainnya. Usai dinyatakan tidak bersalah, KA dibebaskan dan melanjutkan perjalanannya ke Dubai pada 31 Januari 2025. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas Bea dan Cukai Batam bersama Polresta Balerang berhasil menangkap sindikat pengedar narkoba. Rencananya narkoba akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sejoli, Dani, dan Asi, warga Pekanbaru Riau, tak bisa berkutik saat petugas Bea Cukai mengamankan 2 koper milik mereka saat melewati alat pemindai di Bandara Hang Nadim, Batam. Di dalam koper, petugas menemukan 8 bungkus narkoba jenis sabu seberat lebih dari 2 kg. Keduanya mengaku narkoba jenis sabu ini akan dibawa ke Kendari melalui jalur udara. Keduanya pun menyebutkan nama Awi dan Oki, warga Selat Panjang, Riau, sebagai pemilik narkoba. Tak menunggu lama, petugas Bea dan Cukai Batam mendatangi hotel yang diduga menjadi tempat Awi bermalam selama di Batam. Petugas Bea dan Cukai Batam bersama Satres Narkoba Polresta Barelang berhasil mengamankan beberapa orang di 5 kamar hotel di kawasan Jodo, Batam. Dari salah satu kamar yang ditempati oleh Awi, petugas kembali menemukan 8,9 kg narkoba jenis sabu yang juga tersimpan di dalam koper. Keempat pelaku merupakan sindikat narkoba yang dikendalikan oleh DPO, seorang wanita warga Batam yang juga terlibat jaringan narkoba asal Malaysia. Sabu dibawa dari Malaysia ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan di salah satu hotel di kawasan Jodoh, Pulau Batam, di mana kami menemukan 5 kamar yang digunakan oleh pengendali, pengendalinya daripada RD dan AM yang penumpang tadi. Kita temukan barang bukti sebanyak 8.715 gram. Saat ini, petugas masih mengejar 2 pelaku pemasok sabu dari Malaysia menuju Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di res area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Kelasi Kepala BA
belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Stal Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 saksi ke persidangan. Satu korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Diteliti kelengkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya setelah diregister, kepala pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Karena ini percepatan, akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi saudara Ramli yang mengalami masih sakit akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya merespon cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan, sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral. Menurut Kapolri, respon cepat dari polisi di seluruh wilayah menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa batal digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal ini dilakukan sesuai instruksi MK yang meminta pelantikan kepala daerah dapat dilakukan bersama usai MK memajukan jadwal putusan sela sengketa pilkada. Pemerintah memastikan bakal melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 non-sengketa yang rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam jumpa persnya di kantor Kemendagri Jumat siang. Tito menjelaskan pembatalan dikarenakan adanya instruksi MK yang akan mempercepat putusan sela atau dismisal sengketa pilkada dari sebelumnya 13 sampai 14 Februari menjadi 6 sampai 5 Februari. Sehingga MK meminta agar pelantikan kepala daerah non-sengketa dapat digabungkan dengan kepala daerah hasil dismisal. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Tito memperkirakan proses pelantikan usai putusan sela sengketa pilkada di MK dapat digelar antara 17 hingga 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung tak mempermasalahkan pelantikannya sebagai kepala daerah ditunda. Pramono mengaku mengikuti keputusan pemerintah pusat. Pramono Anung menyebut siap dilantik kapan saja. Ia dan wakilnya Rano Karno menerima alasan penundaan pelantikan kepala daerah yang sedianya digelar 6 Februari 2025. Sebelumnya pemerintah menunda pelantikan kepala daerah sampai Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sela permohonan sengketa pilkada.
Saya dan Bang Dul tidak pernah menjanjikan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua hal adalah yang bisa dikerjakan, sehingga itulah yang menjadi PR saya dan Bang Dul. Mas Pram, pelantikan untuk kepala daerah kan diundur sampai belum waktu 18 atau 20. Yang namanya pemimpin daerah itu harus samina wa ta'na kepada pemimpin pusat. Mau dilantik kapan aja, monggo-monggo aja. Pemirsa, kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg membuat warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat rela antri panjang di sebuah agen gas LPG. Agen gas LPG di Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat diserbu warga Sabtu pagi. Warga yang datang dari berbagai kawasan di wilayah Jakarta Barat ini rela antri panjang demi bisa membeli tabung gas LPG ukuran 3 kg. Kondisi ini terjadi menyusul mulai langkanya keberadaan tabung gas LPG di pasaran. Beberapa warga mengaku telah berkeliling ke sejumlah warung, pengecer hingga agen gas namun tak juga mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya mengalami kenaikan yakni yang sebelumnya Rp18.000 per tabung kini menjadi Rp22.000 per tabungnya. Juga nih Pak, saya Pak. Dari pagi sampai sore belum ada gas nih Pak. Aduh. Jadi gimana tolong saya kan Pak. Ini Bapak udah nyari dari mana ke mana aja sih Pak? Nyari gas ini. Kali, ya kan? Terus ke Jembatan 5, ini baru dapat ini masih ngantri Pak. Kalau kita kan masyarakat kecil ya Pak, jadi kita nggak tahu. Nah, kita cuma nggak masak kan. Ya kalau kita ke warung nggak ada, kita kan juga bingung Pak. Saya dari Kampung Berang nyampe ke Tanah Sereal, nyebrang Pak. Saya nyampe warung 3, tapi nggak ada di situ di Kampung Berang. Nottingham Forest berpesta gol 7-0 lawan Brighton and Hove Albion di pekan ke-24 Premier League. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.